Wait, something new. Di sini berbicara, di sini bersama, satu dalam tujuan, satu dalam perbedaan. Hilangkan semua rasa curiga dan prasangka. Bergerak wujudkan titik religius dan hijau. Bergerak wujudkan edukatif bersama inspiratif. RT 7 terhebat. Masker. Masukan Anda untuk ke RT-an. RT 7, RW 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita di acara Masker, masukan Anda untuk ke RT-an. Ya. Pada kesempatan kali ini yang merupakan episode kedua, di mana yang episode pertama itu bulan kemarin, bulan Februari. Sekarang awal Maret, ini berarti saatnya kita bacain masukan-masukan yang ada di email, Facebook, dan Instagram. Nah, kita selalu bacakan dari masukan-masukan yang ada di inbox kita. Dan tidak lupa kami infokan juga bahwa buat seluruh warga yang punya masukan, ide, kritik, saran itu bisa langsung kirim via email di sini. Terus juga Facebook, Betul, Facebook. Iya. dan Instagram. Instagramnya. Nah, ini kita belum kenalan dulu. Kita langsung aja ketemu sama Pak RT-nya. Iya. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Ari. Sehat, Alhamdulillah. sukses selalu. Nikmat yang bagus, sehat sekali. Nikmat Pak ya. Kudu sehat kalau Kudu sehat. apalagi sekarang nih musim-musimnya, kalau siang panas, Panas, sore hujan. Betul. Iya. Siap. Jadi harus menjaga kesehatan ya Pak. Apalagi Pak RT kan sibuk nih. Gak cuma RT doang nih ya. Ada kerjaan juga, jadi harus ya bisa membagi waktu Pak untuk sehat, biar cepat maksudnya menjaga kesehatan gitu Betul, Pak. Mas Ari. Betul. Pak RT, ini kalau nggak salah semalam tuh ada rapat RT ya? Oh iya betul, Mas Ari. Nah. Betul sekali. Betul. Kebetulan saya nggak bisa ikut Pak. Iya. Baliknya bengi ceritanya Pak. Iya, iya. Baliknya bengi baik. Lagi luru rezeki ya. Lulu rawan. Ya, Pak. Gimana sih Pak? Malam tuh Pak, barangkali buat warga yang semalam itu nggak bisa hadir di rapat, jadi bisa di sounding di sini gitu Pak. Baik. Enggak, gimana sih Pak? Baik, terima kasih Mas Ari Bahwa alhamdulillah ini rapat yang kedua ya. Rapat yang kedua yang kita laksanakan di bulan Maret ini, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2023 kemarin. Kita mengambil tempat rapat di rumah salah satu warga, beliau di rumah Bapak Abdul Gofar di Blok Montana Blok E3 Pak. Blok ketiga. Mengapa kita mengambil? Biasanya kita Ya. di musola nih. Iya, biasanya di musola. Nah, kita coba di rumah salah satu warga biar ada suasana baru. Ya refresh lah ya. Refresh. Biar nggak wah gitu-gitu baik. Iya, kita out of the box kata gitu ya. Harus ada terobosan lah, kita coba di salah satu Iya. warga. Dan alhamdulillah di rumah beliau mengizinkan. Undangan sudah kami sebarkan via WA. Juga fisiknya sudah kami sampaikan ke warga masing-masing. Oh Kita sampaikan. Adapun poin-poin yang kami bahas di dalam rapat tadi malam, ada 4 poin sebetulnya. Oh, 4 poin. Apa aja tuh Pak? Yang pertama ini adalah
penyerahan SK koordinator Montana, Pak. Oh iya. Pak Gofar itu sebagai ketua koordinator. Kedua koordinator di warga Montana ya. Iya. Koordinator. Nah, beliau inilah yang ditunjuk warga Montana nanti akan menjembatani, Pak. Akan menjembatani dengan pihak RT-an terkait permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan warga Montana ke RT 7. Iya. Itu yang pertama, penyerahan SK. Lalu yang berikutnya, Pak? Yang kedua itu laporan kas RT, Pak. Kas RT. Laporan kas RT ini alhamdulillah dilaporkan kemarin, dan dari kas yang dilaporkan itu sebagai mungkin beberapa warga juga tidak bisa hadir ya, karena memang kesibukan dan lain hal. Dapat kami jelaskan bahwa kondisi kas RT kita per tanggal 25 Februari kemarin itu sebesar Rp1.100.500. Nah, di luar itu kita ada dana saving, Pak Mas Ari. Dana saving itu sebesar Rp2.236.500. Dana saving itu kita sudah kumpulkan dari bulan September, bulan Agustus, September sampai dengan Januari itu sebesar Rp2.236.500. Itu diperuntukkan dana saving untuk pembuatan, rencananya ke depan adalah pembuatan tenda. Tenda, Pak. Tenda lokal-lokal gitu. Betul. Ke depan itu penting tuh, Pak, kalau misalnya ada yang buat hajatan, bisa nyewa kan ke RT. Betul. Tapi nggak begitu mahal ya, Pak ya, kalau untuk warga. Ya, hanya mungkin yang kedepannya ada sekedar subsidi saja, nanti perawatan lah istilahnya. Kalau kursi kan ada kalau nggak salah ya. Memang kita sudah ada kursi itu waktu zaman Parlemen kita sudah pengadaan sebanyak 40, Pak. Tapi karena rusak satu tinggal 39. Nah, di samping itu, di samping untuk penyediaan tenda tersebut, kita juga ada saving untuk 17-an, Pak. 17-an itu kalau nggak salah 2.500, tendanya Rp1.000, jadi 3.500, Pak. Itu poin yang kedua ya, Pak. Laporan kas. Untuk detailnya nanti akan di-share ya. Kita sudah ada laporan kas. Nanti buat sobat hebat, ini nanti kita share di WA, RT, ataupun nanti di medsos kita ya. Lanjut yang ketiga. Yang ketiga itu adalah evaluasi kinerja RT dan apa program RT selanjutnya. Dari pekerjaan-pekerjaan kita selaku pekerja sosial di bidang di KRT-nya, Pak. Sosial ya, Pak ya. Sosial karena memang ya harus berani sibuk ya, kita mengorbankan segalanya sebetulnya ya. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan jadi ibadah kita. Terus yang terakhirnya apa nih, Pak? Ini bisa dijelaskan segaris besar nih, Pak ya, bahwa evaluasi kinerja ini ya terkait memang ada kerja bakti, Pak. Rencananya ya kita akan laksanakan sebulan sekali, Pak. Kerja bakti sebulan sekali. Nanti tempatnya bisa bergantian, Montana bulan ini, bulan depan ke kita, selanjutnya. Iya. Terus kedua permasalahan penerangan jalan, Pak. Ini kita bahas juga di program rapat tadi malam. Terus masalah kegiatan-kegiatan sosial yang ada di kita, seperti menjenguk orang yang sakit, atau yang ada yang amit-amit ada yang meninggal gitu kan. Meninggal itu sebenarnya dapat apa? Misalnya kalau meninggal itu nanti insya Allah kita setiap bulan 285, kalau nggak salah 285 ya, kita menyetorkan iuran ke RW, Pak. Nah nanti pada saat mohon maaf bila ada warga meninggal, itu dapat santunan dari RW sebesar 400.000 ya. Itu dari RW ya, dari RW. Dan dari Al-Amin itu nanti ada kain kafan beserta misalnya papannya, Pak. Ininya juga apanya tuh? Papan atau apa istilahnya tuh? Ya itu sebesar, kalau dinominalkan sebesar 600.000. Gitu ya. 600.000. Oke. Amit-amit ya. Nah terus
yang terakhir itu kegiatan keagamaan. Kegiatan agamaan ini kita bersinergi dengan DKM, betul DKM Al Hidayah. Kemarin kita sudah berkoordinasi bahwa kita melaksanakan PHBI, kegiatan Isra Mi'raj. Ya. Ke depan nih, minggu depan insya Allah nih, kita akan melaksanakan rapat di DKM terkait pelaksanaan di Ramadan. Menyambut Ramadan. Kita nanti ya akan dirembukan masalah jadwal imam, jadwal tajil, nuzulul Quran dan lain sebagainya. Ke depan itu minggu depan kita akan rapatkan. Dan yang terakhir itu ada sepatah dua patah kata dari ketua RW dan para pengurus. Kemarin kita undang juga, Pak. Iya. Terkait kemarin ada pemasangan tiang untuk internet ya, Pak ya. BTS. Iya, itu dari Excel, Pak. Provider Excel. Iya. Rencananya memang ada dua, dari kalau Excel sudah terpasang, yang kedua dari My Republic. Itu kayaknya apa itu? Sama juga? Beda provider. Beda provider. Iya. Cuman My Republic ini belum terpasang. Masih pembahasan kita waktu di rapat kemarin tadi malam. Saya kira itu poin-poin yang dapat kami sampaikan. Iya. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi bagi warga RT 7 khususnya. Iya. Oke. Baik Pak RT, cukup jelas lah ya. Jadi kalau buat yang warga yang malam itu berhalangan hadir, tadi sudah dijelaskan sama Pak RT itu inilah kesimpulannya. Ya. Secara garis besar lah ya Pak. Ya. Nah, kita langsung aja nih Pak ke pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan. Aduh, bahaya nih ya. Gak usah bahaya Pak. Ini tidak mengandung racun Pak. Ya, siap. Kita buka dulu masukan dari email. Ada email Pak. Ada email. Saya buka dulu email. Nah, pertanyaan dari email. Mau tanya Pak RT. Ya. Kalau portal yang di belakang kalau bisa jam 10 ditutup aja. Soalnya pernah beberapa hari yang lalu masih buka aja, makasih. Wah, yang di belakang Pak. Oh iya. Deket apa namanya tuh? Jembatan. Gimana Pak ya Pak? Terima kasih, pertanyaan bagus nih Mas Ari. Pada dasarnya manusia itu pengen aman. Iya. Keamanan itu sebetulnya bukan hanya tanggung jawab para pemangku kebijakan sebetulnya, tapi kita lah subjeknya nih, manusianya, warga termasuk di dalamnya kan ikut berperan serta. Ya bareng-bareng lah. Karena memang kita tidak punya orang khusus, tidak punya pihak keamanan, pihak keamanan yang notabene bisa sewaktu-waktu bisa memang secara SOP dia harus menutup atau membuka jam berapa. Tapi memang dari kepemimpinan RT yang lama kesepakatan bahwa untuk portal itu kita tutup jam 10 malam. Dan kita buka jam 5 pagi. Jam 5 pagi seperti itu. Ya, kami mohon maaf kepada warga yang merasa resah nih ya. Merasa resah. Manakala dia itu bahwa sudah jam 10 malam belum ditutup. Ya, mungkin lupa atau kadang-kala saya juga sendiri kontrol malam tuh Pak. Saya tutup sendiri. Saya kunci juga ada di rumah salah satu warga. Saya tutup sendiri karena seperti itu ya. Insya Allah ke depan untuk evaluasi. Ya tentunya untuk pengurus RT juga untuk ya warga yang mungkin yang dekat dengan portal tersebut minta bantuan lah. Minta bantuan untuk bisa mengunci dan menutup atau membuka kembali portal yang dimaksud, sehingga keamanan itu bisa meminimalisir kejadian-kejadian hal tidak diinginkan. Seperti itu Mas Ari. Oke. Tuh ya. Ini buat yang bertanya, berarti nanti akan dievaluasi kembali gitu.
Itu pertanyaan pertama ya Pak ya. Yang Ini pertama, ada ya. lagi yang datang nih dari Instagram. Masih ada lagi? Mas? Ada lagi Pak. Asik. Banyak Pak. Aduh, Cuman saya berarti dibatasi 3 saja dong ya. Boleh lah Pak ya. Tapi Iya. kalau misalnya ada yang benar urgent atau bagus sih kita bacain tetap. Oh gitu sih ya. Tetap bacain Oke. tetap. Ya, pertanyaan yang kedua. Pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaannya Pak, bagaimana kalau lahan kosong yang ada kita manfaatkan seperti menanam buah-buahan, sayur-sayuran, budidaya ikan dan lain-lain. Pada intinya memanfaatkan lahan kosong menjadi produktif. Nah, lahan kosong jadi produktif. Iya, itu pertanyaan bagus. Iya. Cuma kurang spesifik nih Mas. Kurang spesifik. Iya, lahan yang mana dulu kan? Lahan yang mana? Lahan Iya, punya siapa? Tapi kalau boleh saya berasumsi bahwa lahan yang dimaksud mungkin lahan yang belakang, yang pasum, Ya. yang dekat jembatan itu. Oh, dekat jembatan ya. Ya. Benar. Dapat dijelaskan bahwa lahan ini sebelumnya sudah dikelola oleh warga, Iya. ditanami oleh dengan beberapa tanaman yang masa panennya lebih pendek, seperti singkong, Oh ya, singkong. cabai, ya. ya. Terus ada pisang juga Mas, Oh, bisa. ada pisang juga. Beliau dulu kemudian pindah jadi terbengkalai, tidak ada yang bertanggung jawab. Terkait pertanyaan ini, insya Allah kemarin kita minggu yang lalu juga sudah melaksanakan kerja bakti di lokasi tersebut. Iya. Ya, setidaknya membersihkan lahan kosong itu yang agak ruket menjadi agak terang. Banyak apa ilalang Ilalang atau itu. rumput liarnya ya, biar kelihatan bersih gitu ya Pak. Betul. Dalam mengelola lahan kosong ini namanya juga suatu program kegiatan. Iya. Tentu harus dibarengi dengan anggaran kan begitu. Maksudnya gimana? Bahwa pengelolaan lahan kosong ini tentu akan menimbulkan suatu biaya dan SDM. Iya. Harus ada orang yang bertanggung jawab Iya. untuk mengelola lahan tersebut. Iya. Jangan hanya ayo Tanam, tapi nggak dirawat, harus berpikir ke nggak sana. di maintain, kita nggak Betul. tahu nanti ada. Kita harus ada perawatan, harus ada pupuk, Iya. harus ada yang mengelola lahan tersebut. Iya. Tapi ini suatu pertanyaan yang bagus yang akan menjadi pertimbangan kita. Memang selama ini lahan yang kosong itu sangat berguna sekali Mas. Iya. Karena warga juga bisa menikmati hasil daripada lahan tersebut. Ada singkong, Iya. iya kan? Ada juga pisang. Iya. Di sana juga ada di dekat pos itu ada pohon mangga, ada pohon nangka. Iya. Bisa dinikmati bersama-sama. Oh. Insya Allah pertanyaan ini akan kami tindak lanjuti Iya. dengan beberapa warga yang katakanlah peduli akan lingkungan, yang mengerti akan ilmu tentang pertanaman, ya, pertanian. Kita punya orang yang di sini nih yang berkompeten di bidangnya, ya kan ada ya. Kita manfaatkan nih, kita konsultasi bagaimana sebaiknya untuk pengelolaan lahan seperti ini. Mudah-mudahan nilai manfaatnya lebih banyak daripada nilai mudarat. Saya kira itu Mas Ari. Iya. Tuh, ya Pak. Jadi ini masukannya sudah diterima sama Pak RT-nya langsung dan insya Allah akan dievaluasi. Gitu. Next, kita ada pertanyaan apa lagi berikutnya nih Pak? Bentar. Oh ada di balik lagi ke email Pak. Oke, email silakan. Tapi Facebook juga ada nih. Oh, Facebook. Siap. Jadi tadi email udah, Instagram udah. Ada nongol nama-namanya enggak ya Mas Ari? Ada. Maksud saya biar ada. Ini warga saya. Iya, nanti diambil juga sih Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya yang saya akan bacakan itu dari Facebook. Assalamualaikum Pak RT 07. Waalaikumsalam. Iya. Izin memberi masukan Pak. Oh ini lumayan banyak Pak. Ada satu pertanyaan, 2 pertanyaan? Ini satu pertanyaan tapi kayaknya sampai 1 jam Pak. No. Salah. Izin memberi masukan Pak. Ya. Bagaimana kalau diadakan program neonisasi
program tersebut yaitu menambahkan neon atau lampu di setiap rumah yang mengarah ke jalan Ya. dengan tujuan agar komplek RT 7 terang dan tidak remang-remang. Kayak lampu warm ya Pak. Karena khususnya di daerah rumah saya rada gelap. Oh iya. Tuh kata yang ngasih pertanyaannya Iya, gitu, iya, rada iya. gelap. Nah, terus ada lagi tambahan nih. Selanjutnya izin melaporkan bahwa sudah 2 kali di warung sayur Batur yang di depan. Oh, dekat musola. Dekat musola. Iya. Terdapat botol bekas minuman keras, Pak. Waduh. Minumnya aja keras, Keras Pak. ini ya. Jadi orangnya sakti kalau yang bisa minum ini. Keras. Saya berharap Bapak bisa menindaklanjuti tersebut. Jangan sampai komplek kita dijadikan tempat mabuk. Terima kasih, Pak. Oh, Tuh, iya. jadi satu pertanyaan ada 2. Oh, iya. Mangga Pak dilanjut, Pak. Baik. Gimana? Pertanyaan pertama tentang neonisasi. Iya, neonisasi. Memang tentang neonisasi ini kita sudah bahas di forum rapat RT tadi malam. Oh iya ya, tadi tuh ya. Tadi malam. Karena mengingat sekali bahwa beberapa titik di komplek kita Iya. agak terlalu gelap dan temaram. Iya. Ya, agak jelas karena Remang-remang lah ya, Pak. terutama di tahap 5 ini menjadi jalur lintas. Iya, Jalur betul. alternatif tapi menjadi jalur Alternatif utama. jalur utama juga sebenarnya Iya, pas ini nih iya. Pak. Karena dari mana-mana mau ke arah sana ya, arah itu pasti lewat sini gitu. Kendaraan banyak sekali Mas. Banyak, Ya. udah mulai banyak Pak. Nah, dapat kami jawab bahwa memang perlu Bapak Ibu ketahui dari pihak RT-an sudah berusaha mengajukan PJU dari pihak-pihak terkait. Tapi pengajuan itu belum bisa direalisasikan karena terbentur anggaran. Iya. Dari pihak Dishub Kota Cirebon sendiri diinfokan bahwa memang tidak ada anggaran Pak untuk pembuatan dastang lampu. Iya, apa sih penyangganya Pak? Iya, dastang lampu. Kalau mau pun katanya warga sendiri yang menyediakan, nanti kami pasang. Pihak Dishub, tapi tentunya dengan biaya lagi. Biaya lagi. Akhirnya kami berembuk dengan pengurus yang lain seperti Pak Sekretaris Pak Leman bahwa mungkin lebih baik untuk menyingkapi permasalahan itu kita mengadakan neonisasi Ya. di beberapa tempat yang memang dianggap gelap. Gelap, iya. Pertama itu, nah kembali bahwa mengingat kas RT yang minim sih tidak lah. Cuman kan perlu biaya Pak, Iya, untuk iya. pembelian kabel, Pemasangan juga Pak. lampu, iya. Iya. Untuk mungkin pemasangan kita sendiri Pak. Oh sendiri. Ya untuk neonisasi mungkin akan swadaya dari Saudara masyarakat. masyarakat ya. Hanya perlu kabel dan lain sebagainya. Ya itu juga biaya sih biaya Pak. jelas. Terus selanjutnya nanti kita akan melakukan pendekatan secara persuasif Heeh. kepada rumah atau warga yang memang disinyalir bahwa itu tempatnya perlu penerangan. Iya. Dalam arti apa? Ini loh, kita mau ada masang lampu, boleh nggak nyambung di rumah jenengan, Iya. di rumah bapak, di rumah ibu sekalian, gitu. Maksudnya untuk penerangan jalan tersebut. Pak, nanti biayanya gimana Pak? Saya nanti nambah biaya dong. Betul Pak. Biasanya ada aja ya Pak, ada aja ya Pak. Sih. Tapi kan ini kan demi untuk kemaslahatan Iya. bersama. Betul. Sebenarnya sih kalau saya boleh nambahkan ya Pak RT, kalau di lingkungan kita itu harusnya sih mestinya ada kesadaran di individu masing-masing ya. Betul. Dimana kalau misalnya rumah kita atau lingkungan kita terang kan kita lebih aman gitu, lebih aman dari gangguan-gangguan yang Hal-hal yang negatif, nyata dan tidak nyata. Iya betul. Iya. Iya betul. Kan kalau di sini kan masih ada mitos-mitos apa Mm-mm. warung yang temaram gitu gimana, Iya, atau kalau misalnya yang nyata barangkali ada pencuri atau tindak-tindak kejahatan lah Pak gitu. Jadi semestinya sih masing-masing warga memahami mawas diri ya. bahwa untuk kita juga sih sebenarnya Betul, kalau Pak. di setiap misalnya taruhlah di
kayak di rumah saya pasang lampu 2 gitu Iya, sengaja Pak, maksudnya biar terang aja sih, biar aman. betul. Intinya sih itu, tapi paling enggak itu bisa membuat lingkungan sekitar kita kalau misalnya masing-masing rumah itu pada terang semua kan enak gitu. Betul. Makanya di kesempatan yang baik ini kami Iya. dari pengurus RT menghimbau dan meminta nanti manakala kami datang ke rumah Bapak Ibu sekalian membicarakan masalah lampu neonisasi ini. Betul. Sudilah kiranya Bapak Ibu mengizinkan untuk kami minta listriknya Iya. untuk penerangan jalan Iya. tersebut. Semata-mata ini untuk kebaikan bersama. Betul Pak, betul. Insya Baik Allah- Pak, itu Pak, baik banget. Insya Allah apa yang ibu bapak keluarkan nanti untuk kebaikan, kemaslahatan orang lain, Insya Allah Allah akan menggantikan lebih Amin, baik. amin Pak, amin ya robbal alamin. Saya kira itu yang bisa dijelaskan di pertanyaan poin pertama. Iya, betul Pak. Nah, kalau misalnya itu udah clear ya, yang nanya ya. Jadi memang sudah mau ada program neonisasi nih yang buat yang nanya nih. Nah, selanjutnya yang kedua tuh tadi tuh Pak, ada penemuan Waduh, agak 2 keras kali kerasnya, agak kerasnya. botol bekas minuman keras di padahal itu di warung nasi itu tuh deket musola aja Pak ya. Iya. Bisa mengkonon Pak. Tapi memang kadang saya kan pulang malam Pak. Saya pulang malam tuh kadang ada beberapa sih yang nongkrong di situ Iya. Pak. Ada 1, 2 atau 3 orang gitu. Itu gimana Pak? Iya. Memang kalau melihat dari botol yang ada, saya yakin lah itu bukan warga kita Pak. Iya Pak. Saya yakin warga kita RT 7 baik-baik Pak. Alhamdulillah baik. Hebat, terhebat. Terhebat sih. Solid. Jargon. Nah, kemungkinan dari warga luar Ya. yang takut bahwa di warung itu gelap Pak. Betul Pak. Betul Agak memang gelap. memang agak gelap di situ. Maka solusinya kami ngobrol dengan pengurus yang lain, kemungkinan akan diberi penerangan di situ. Nah, pas pisan Pak. Iya. Jadi ini pertanyaan 1 gebuk 2 kali. 1 gebuk 2 orang ya Jadi kan. akan diberikan penerangan Pak. Itu yang pertama. Iya. Yang kedua, di sebelah tempat itu kita ada tenaga keamanan, Mas Adam dari Montana tuh Pak. Oh, Mas Adam. Halo Mas Adam. Iya. Kita akan minta bantuan beliau. Kalau Iya. malam minta bantuan, tolong dilongok lah, Heeh. dilongok komplek. Iya. Asal longok baik. Iya. Aman. Misalnya ada orang-orang yang asing, Mencurigakan. duduk-duduk, gitu. Apa-apa. Tidak ada salahnya kita menegur. Kalau nongkrong di atas jam 10, jam 11, jam 12 sampai jam 3 pagi untuk apa di situ kan gitu. Mesti duduk nongkrong, Pak. Iya, aneh kan? Aneh sekali. Iya. Makanya kedua kita akan berkoordinasi dengan keamanan dari Montana untuk minta bantuan. Iya. Bantuan. Yang ketiga nih Pak. Yang ketiga adalah kembali kepada warga. Iya. Minta bantuan Bantuan warga lagi. Mari sama-sama menjaga lingkungan. Saya yakin warga kita juga ada yang beraktivitas pagi pulang sore, ada beraktivitas sore pulang malam. Ada yang berangkat malam pulang pagi. Nah, dari mungkin sambil pulang, sambil ikut mengecek, Iya. melihat keadaan. Karena keamanan kita ini kita tanggung jawab kita semua sih sebenarnya. Peduli Pak. Pak, Peduli sekali. Iya. Rasa aman itu sangat mahal sekali. Tapi kalau kita dibarengi dengan tanggung jawab dari kita, ya repot Pak. Iya. Makanya tanggung jawab bersama aman. Tapi tetap RT-an tidak akan lepas tangan. Iya. Tetap akan memantau. Saya kira itu jawabannya Pak. Nah, itu jawabannya. Sobat hebat semua nih. Tadi sudah dijawab ya pertanyaan yang cukup lumayan panjang tapi punya poin yang sangat cakep banget dah. Ya. Oke. Kayaknya itu aja Pak. Oh, iya. Pertanyaannya Pak untuk selesai. episode kali ini dia. Terima kasih. Jangan lupa ada giveaway. Oh iya, saya lupa giveaway. Giveaway akan selalu ada. Iya. Nah, ini ada 3 pertanyaan ini nih Pak. Iya. Yang menurut Pak RT mau dikasih giveaway karena pertanyaannya Iya. oke lah. Ini berat sekali. Pertanyaannya bagus-bagus kabeh sih Pak. Bagus. Iya. Saya kewalahan menjawab. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh warga RT 7 yang terhormat, Iya. bahwa mungkin nomor 3 yang kami akan berikan giveaway Pak. Oh, nomor 3 Neonisasi. Neonisasi. Iya, neonisasi dan minuman keras kalau nggak salah Pak. Iya. Neonisasi minuman keras. Nah itu. Oh iya, oke. Ini pertanyaannya
dikirim via Facebook dari, saya bacakan aja ini, dari Ibu Imi Suparmi. Oh iya. Ibu Imi Suparmi. Oh, iya. Siapa? Pak Parno. Oh, Pak Suparno. Pak Suparno, iya. Siap. Biasanya Mama Vina. Oh, Mama Vina. Disebutannya Mama Vina. Iya. Siap. Ya, sobat hebat, tadi sudah dibacakan semua, sudah dijawab semua sama Pak RT. Jadi kayaknya cukup sekian nih episode kali ini, Pak RT. Ya, baik. Langsung closing statementnya apa, Pak RT? Oh, closing statement-nya. Iya. Baik. Mas Ari, Eh, teruslah belajar untuk perubahan yang lebih baik. Karena sesungguhnya orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, betul. dan orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Wah, itu poin terpenting itu. Yang perlu di underline itu adalah berubah. Iya. Kita harus berubah, Pak. Jangan menjadi malu untuk menjadi insan perubahan. Iya, Pak. Apalagi untuk RT kita. yang Betul, lebih baik. Pak. Yang namanya berubah itu ya. Satria Baja Hitam aja itu harus berubah melawan musuh, Pak. Gitu, Pak. Saya juga adalah, jadi orang penting itu baik, tapi lebih penting itu jadi orang yang baik. Itu aja, Pak. The best. The best, karena Terbaik. hebat ya. Betul. Oke, warga sobat hebat semua, kiranya cukup sekian nih episode kali ini. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya buat yang sudah beratensi atau ngasih masukan, kritik, saran, bisa lewat email ya, Ya, betul. lalu Instagram dan Facebook. Ya, tetap dukung acara kita karena setiap bulannya akan selalu dibacakan di awal bulannya. Tetap bersama masker. Iya. Masukan Anda untuk ke RT-an. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.